Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa Khilafah News yang dirahmati oleh Allah, jumpa lagi dalam program Kabar Petang. Hari ini kita akan bahas tema-tema yang terkini dengan narasumber yang kredibel tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, situasi ngeri menyelimuti ribuan orang yang terjebak dalam rumah sakit Al-Shifa. Pasalnya jenazah yang tewas akibat serangan Israel mulai menumpuk dan membusuk di rumah sakit terbesar di Gaza tersebut. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyebut rumah sakit Al-Shifa yang juga mengalami pemadaman listrik dan kekurangan bahan bakar berada hampir seperti kuburan. Juru bicara WHO, Christian Lindmeier, mengatakan sekitar 600 orang masih berada di rumah sakit, sementara yang lain berlindung di lorong-lorong. Mengapa tidak ada satupun negara yang mampu menyetop kebiadaban Zionis terlihat dengan yang terlibat dengan serangan yang membabi buta? Apakah ini bentuk pengkhianatan pemimpin Muslim? Apakah sikap kesatria yang ditunjukkan oleh kaum Muslim di tanah Palestina wajib dicontoh para jenderal dan para perwira militer di seluruh dunia Islam? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Kiai Laude Eliasa dari Forum Komunikasi Ulama Aswaja. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya, Masya Allah. Kiai, suasana yang mengerikan terjadi di rumah sakit di Gaza. Ada sekitar 60% bangunan yang hancur. Selain itu sekitar 42 ribu rumah tinggal di Gaza, Palestina telah hancur dan 223 ribu lainnya mengalami kerusakan. Mengapa tidak ada satupun negara yang mampu menyetop kebiadaban Zionis terlihat dengan serangannya yang membabi buta ini, Kiai? Iya, yang pertama kita prihatin terhadap eh, saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Meskipun bisa jadi Al-Fakir yakin bahwasanya mereka lebih baik dalam aspek keimanannya dibandingkan dengan kita. Artinya eh, saudara-saudara kita yang di Palestina itu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah berhenti selalu mendapatkan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang pada intinya mereka akan ditempatkan pada posisi yang terbaik, yang tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita eh, s- bahas adalah bagaimana kemudian sikap kita, sikap eh, pemimpin-pemimpin kita di seluruh negeri-negeri kaum muslimin. Maka ini kita melihat betapa negeri-negeri kaum muslimin itu mengalami satu kekalahan politik. Kalau kita lihat sebuah pertarungan antara Zionis dan sekutu-sekutunya, maka kita lihat ada pertarungan bersenjata yang diwakili oleh saudara-saudara kita dari Hamas Palestina. Mereka melakukan perjuangan jihad. Akan tetapi yang juga tidak kalah pentingnya adalah pertarungan politik di mana pemimpin-pemimpin di seluruh dunia ini kalah dalam persoalan politik sehingga mereka mengalami ketakutan terhadap Zionis yang di belakangnya itu adalah Amerika. Kita juga melihat bahwasannya posisi dari Amerika, Perancis, serta negara-negara yang lainnya itu memposisikan sebagai global player. Dan ini tentu menjadi PR terhadap kaum muslimin, di mana sesungguhnya kaum muslimin dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi objek dari para negara-negara kafir itu. Justru Allah Subhanahu wa taala menegaskan agar kita memimpin liyudhirahu ala dini kullih akan memenangkan dari seluruh agama. Sehingga
kita melihat ini adalah sebuah kekalahan telak politik di seluruh dunia. Bahkan yang terakhir dan ini sangat memprihatinkan ya, konferensi tingkat tinggi eh, yang kemarin ya, oke ya, di Riyadh itu ada 57 negara Arab serta negara-negara yang lainnya ini disuruh diam oleh Netanyahu untuk tidak bersikap apapun terhadap Israel, tapi kemudian mereka diam. Mereka lebih takut kepada Zionis ya, daripada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Kiai. Apakah negara-negara seperti Lebanon, Suriah, Irak, Iran, Yaman, kemudian Arab Saudi, ya, dan ya negeri-negeri di sekitar Palestina ini terlihat berkhianat pada perjuangan Palestina? Apakah negara-negara Arab di Teluk itu yang ditambah oleh Mesir, mereka sudah terlalu lama menyandarkan keamanan kekuasaan mereka kepada Barat, ya, dan pengasuh Israel? Apakah mereka ini bisa disebut sebagai pengkhianat umat Islam? Ya, Iya, mereka tidak hanya mengkhianati umat Islam, khusus yang ada di Palestina, ya, bagaimana kita melihat eh, saudara-saudara kita itu kekurangan air, saudara-saudara kita itu meregang nyawa, itu ada di depan mata mereka, di apa dekat sekali dengan mereka dan media sosial saat ini semakin memperjelas bahwasanya penderitaan yang diderita oleh saudara-saudara kita di Palestina itu pasti itu terlihat, terdengar oleh mereka ya, negeri-negeri yang ada paling dekat dengan Palestina. Kalau kita melihat misalnya minyak yang menjadi supply terhadap Israel itu dia dari Azerbaijan, dia dari Kazakhstan, dia dari Turki. Itu kalau kemudian tiga negara itu melakukan perlawanan secara serius, ya, jadi memberikan satu kebijakan politik, me- me- mengembargo, maka dalam waktu sehari bisa padam itu listrik di mana di Israel ya. Perusahaan-perusahaan mereka bisa kemudian eh, merugi. Demikian pula dengan air, ya. Air yang selama ini dialirkan dari Yordania dan dari Turki yang apa dikonsumsi oleh orang-orang Israel itu tentu kalau kemudian dikatakan mereka itu mendukung Palestina, tentu dukungan ini hanyalah lip service saja. Mereka tidak perlu untuk apa bahkan mereka tidak harus mengirim atau mengarahkan rudalnya ke Israel. Mereka cukup menghentikan pasokan air dan pasokan minyak itu sudah selesai untuk urusan apa namanya Israel ini. baik, Kiai. Apakah sikap menyerahkan nasib Palestina kepada PBB agar menerima gencatan senjata dan solusi dua negara sama saja dengan mengakui eksistensi entitas Yahudi itu sendiri yang telah merampok dan membunuh warga Palestina untuk tetap memiliki daerah rampasan mereka? Apakah ini usulan yang khianat, Kiai? Iya, sebenarnya tidak sekedar itu. Jadi kalau ini bukan sekedar pembagian wilayah, ketika kemudian usulan untuk dibagi dua, satu negara Israel, satu negara Palestina, tidak hanya sesimpel itu. Sebab yang nanti akan dikuasai oleh mereka itu juga di sana ada Masjidil Aqsa, ada Masjidil Aqsa. Sehingga ketika eh, menyetujui atau bahkan menganjurkan untuk menerima solusi dua dua negara ini, eh, tentu kita akan pertama akan eh, mengkorbankan Palestina, ya Palestina akan terpecah jadi dua, kemudian eh, Masjidil Aqsa akan dikuasai oleh mereka. Jadi tidak sesimpel itu. Sehingga ini tentu adalah solusi yang menunjukkan kekalahan kita. Dan kalau kemudian ini kita lakukan, maka um, nanti akan dia ulang. Jadi Israel akan
buat kekacauan di negeri yang lain, dia minta solusi dua negara, dia bikin kekacauan di negeri yang lain, dia minta solusi dua negara, akhirnya eh, habis wilayah-wilayah kaum muslimin. Sehingga solusinya ya kemudian Israel harus keluar dari Palestina. Jadi kemerdekaan Palestina harus diperjuangkan, dan untuk memperjuangkan itu tidak sekedar sebuah perjuangan bersenjata yang ada di daerah jihad di Palestina, tetapi harus ada perjuangan politik di seluruh dunia. Dan kita tidak berharap kepada negeri-negeri Arab ya di sekitar Timur Tengah, di sekitar Palestina, meskipun kita tetap berdoa, tetapi kita berpikir apa yang harus kita lakukan sebagai negara yang terbesar di dunia, ya negeri Muslim terbesar Indonesia, ini juga harus mempunyai sikap yang tegas. Dalam arti kita mempunyai kekuatan untuk menekan Mesir, kita mempunyai kekuatan untuk menekan negeri-negeri Muslim yang lainnya untuk eh, menyelesaikan problem ini dengan problem politik dan problem jihad, sehingga kemudian solusi yang tepat itu bisa diraih, dan tidak ada pilihan lain kecuali yang menjadi ikatan itu tidak boleh dengan ikatan nasionalisme. Ikatannya itu adalah harus ikatan akidah, karena dengan ikatan inilah yang akan mampu untuk menghilangkan segala penghalang. Kalau di Gaza itu ada pagar eh, yang tinggi yang memisahkan, maka secara politik itu ada pagar yang lebih tinggi lagi, yaitu eh, batas-batas nasionalisme, bendera yang bermacam-macam. Tetapi kita wajib kemudian sekarang mulai bersatu dan eh, mempunyai satu kekuatan global. Kalau yang diperjuangkan oleh eh, para ulama-ulama Aswaja di Jawa Timur serta di yang teman-teman yang lain adalah tidak ada pilihan yang adalah menegakkan kembali khilafah Rasyida ala minhajin nubuwah. Jadi ini yang harus kita perjuangkan. Ya, ya, ya. Apakah sikap kesatria yang ditunjukkan oleh kaum muslim di tanah Palestina ini wajib dicontoh para jenderal dan perwira militer di seluruh dunia Islam? Kemudian cara membentuk jiwa-jiwa yang seperti ini bagaimana? Ya, Iya, memang kita melihat bagaimana beraninya para pejuang Hamas ya melawan eh, mereka dengan segenap persenjataan modernnya, eh, dengan gagah berani. Yang pertama adalah tentu dengan kekuatan akidah yang ditancapkan kepada diri mereka, sehingga mereka eh, melihat bahwasanya pertempuran itu adalah eh, tentu akan mengalami dua hal. Yang pertama adalah kemenangan, yang kedua adalah syahid. Dan bagi para tentara, ya para mujahidin itu, syahid itu merupakan awal dari kehidupan. Sementara Israel itu melihat bahwasanya mati, tewas itu merupakan akhir daripada kehidupan mereka. Sehingga kemudian kita tidak melihat rasa ragu-ragu sedikit pun yang ada pada diri para mujahidin di mana di Hamas itu. Demikian pula masyarakat yang mana mereka adalah anak-anak dari ibu-ibu yang mempunyai keimanan yang tangguh, keimanan yang kokoh yang ada di Palestina, yang mampu mendidik anak-anaknya dengan didikan akidah, keimanan yang sangat tinggi ini akan membentuk mereka. Inilah yang harus dilihat, dipelajari oleh militer di seluruh negeri-negeri kaum muslimin, terkhusus di Indonesia. Jadi mental mereka, meskipun anak-anak kecil itu mereka tidak takut terhadap apapun. Dari sisi mental mereka adalah jenderal, tapi dari sisi apa kekuatan fisik mereka hanyalah anak-anak kecil. Ini ya bagi bagi kita lebih apa namanya lebih kokoh dan lebih ditakuti oleh Israel dibandingkan dengan militer-militer di negeri-negeri kaum muslim, tetapi mereka tidak mempunyai keberanian. baik. Ah, semoga ini menjadi sebuah alarm bagi semua semua kaum muslimin, terutama para pemimpin Islam agar lebih memperhatikan mungkin pendidikan bagi warga negaranya, juga keberanian untuk merubah sistem dari demokrasi menuju sistem Islam agar problem di Palestina cepat selesai.
Baik, terima kasih Kiai atas pemaparannya. Semoga Kiai sekeluarga senantiasa dalam perlindungan Allah dan menjadikan Amin. keluarganya sebagai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baiklah, pemirsa Khilafanis yang dirahmati oleh Allah. Demikianlah kabar petang kita pada kesempatan sore hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Saya Nana Setiawan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.